Tim kuasa hukum tersangka Roy dan Dr. Tifa Senin besok akan mengajukan penangguhan penahanan atas kliennya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Apakah puluhan nama yang disebut akan menjamin Roy dan Tifa dapat menjadi pijakan untuk permohonan ini? Lantas, bagaimana kelanjutan kasus tudingan ijazah palsu yang sudah menjadi sorotan publik? Kita bahas bersama Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri, dan juga Hipnu Nugroho, guru besar FH Universitas Jenderal Sudirman. Selamat petang Pak Arianto, selamat petang Prof. Hipnu. Selamat petang, Mbak. Selamat petang, Prof. Pak Arianto, Selamat sebenarnya petang, Pak. Selamat petang, Pak selamat Arianto. petang. Terima kasih untuk waktunya Bapak-Bapak sekalian. Pak Arianto, kalau boleh diinformasikan secara tepat seperti itu, sebenarnya untuk kasus Roy dan Dr. Tifa ini sudah P21 belum? Dan terkait posisi berkas dan tersangka Roy, ini sebenarnya apakah masih di pihak kepolisian, di penyidik kepolisian, atau sebenarnya sudah diserahkan ke kejaksaan? Ini sedang di peralihan ya, Bu ya. Jadi yang kita sebut dulu yang namanya P21. P21 itu adalah pemberitahuan dari jaksa penuntut umum atau jaksa peneliti yang menyampaikan kepada penyidik bahwa itu berkasnya sudah selesai dan oleh karena itu tidak perlu ada tambahan lagi, maka silahkan serahkan berkas dengan barang bukti dan tersangkanya. Itu yang namanya pada tahap pihak kedua. Itu yang namanya P21, Bu. Jadi kalau P21 kan model daripada surat Ya. dari kejaksaan yang isinya pemberitahuan itu tadi. Artinya Nah, saya coba kemarin konfirmasi lagi, untuk berkasnya sudah P21, artinya sudah diterima dan sudah dinyatakan lengkap dan akan bisa diserahkan gitu ya? Tidak perlu tambahan lagi, bisa diserahkan ke jaksa gitu. Itu aja. Yang namanya P21 itu, Bu. Oke. Nah, kemudian kemarin kan dia ngomongkan kan mana suratnya nggak ada lah itu ya itu karena masing-masing memberikan kesan sendiri-sendiri ya, memberikan sanggahan sendiri-sendiri. Tapi intinya P21 itu ya cuma surat itu tadi. Nah, buktinya kan sekarang begitu sudah dikasih tahu lengkap, Polda Metro kan segera akan menyerahkan tersangka dan berkasnya itu kepada jaksa. Makanya dia untuk meyakinkan ya dia harus sudah megang tersangkanya itu. Saya kira gitu. Oke. Apalagi rencananya kan Senin ya gitu. Ya. Kalau Prof. dia nanti lah santai-santai aja, nanti Senin baru kita ambil gitu. Nah, Oke. kalau nggak ada gimana? Kan Oke. repot jadinya. Oke, Makanya saya bergeser ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, gitu. kalau secara normatif, apakah penahanan Roy Suryo dan juga Dr. Tifa ini sebenarnya sudah memenuhi setiap unsur, baik itu objektivitas pidana atau juga subjektivitas dari penyidik? Ya, kalau kita melihat sesuatu syarat objektif itu apabila ancamannya di atas 5 tahun. Oke. Nah, ini kita lihat Roy Suryo itu yang mana? Yang undang-undang IT atau terkait fitnah atau terkait pencemaran. Kalau terkait pencemaran dan fitnah itu tidak memenuhi syarat. Tapi tidak perlu kalau ditahan kaitannya ya, dengan karena di bawah 5 undang-undang tahun IT, ya ancamannya memenuhi ya. syarat. Ya, ancamannya, melihat ancamannya. Karena ancamannya adalah di atas 5 tahun. Itu syarat objektif, Pak. Nah, syarat subjektif tergantung dari masing-masing penegak hukum. Tapi sekarang ini namanya syarat subjektif diobjektifkan. Adakah kekhawatiran melarikan diri? Adakah merusak barang bukti? Kan gitu, Mbak. Nah, pertanyaannya, dalam waktu ini ada kekhawatiran enggak? Itu yang menjadi menarik sekarang ini lah. Kalau itu sebetulnya kalau kita melihat penahanan ini adalah penahanan terkait segera mau ada dilimpahkan kepada penuntut umum, kan gitu. Karena di dalam pasal 100 sesuatu apabila sudah P21 penyidik wajib menyerahkan barang bukti dan tersangka untuk melakukan penuntutan. Begitu, Mbak. Oke, Pak Arianto, jadi konfirmasi lagi, apakah ini terkait fitnah atau termasuk ITE-nya juga? Karena berdasarkan tadi juga diinformasikan bahwa ketika ancamannya di atas 5 tahun artinya harus ditangkap. Kalau saya melihat dulu ya pengumuman waktu itu pertama kali ya sebelum dipecah itu. Dulu kan yang bacakan itu kan malah Kapolda Metro kalau nggak salah itu. Kalau saya nggak salah ingat ya. Itu pasalnya semua disebutkan. Ada pasal ini masuk pasal ITE yang kemudian waktu itu dibantah oleh pihak sana kan gitu. Jadi kalau menurut saya ini saya kira ini saya sendiri nggak baca berkasnya ya. Tapi saya kira kalau dulu saja di waktu menentukan tersangkanya itu dibacakan bahwa tuh
apalagi pelecehan ataupun pencemaran termasuk undang-undang ITE, saya kira di dalam berkas itu ada masuk itu gitu. Penyidik pasti, sehingga ancaman hukumannya lebih daripada 5, sehingga dia mempunyai kewenangan untuk menahan dan sebagainya. Tapi Itu pikiran saya, Pak Arianto, karena kenapa saya sih tidak ada pernyataan yang benar-benar tegas begitu ya, benar-benar clear untuk kasus ini betul sudah P21 dan disebutkan ataupun disampaikan baik dari pihak kejaksaan dan juga pihak penyidik Polda? Bagaimana, Bu? Kenapa hingga saat ini belum ada benar-benar pernyataan yang clear terkait dengan kasus ini bahwa sudah P21 sehingga kedua tersangka harus ditahan terkait dengan ancaman yang pasal ITE ini sehingga harus ditahan? Kan sudah disebutkan oleh Pak Imam itu di Repidum itu, bahwa dia mengatakan bahwa dia pertama kali jaksa memberitahu bahwa tidak perlu lagi ditambahin berkas-berkas yang dikirimkan oleh JPU itu. Itu kalau menurut saya, pemahaman saya ya, berarti jaksa itu sudah menerima berkasnya itu. Nah, entah itu berkasnya itu tuntutannya apa saya tidak tahu. Tapi kalau berkas itu sudah menerima diterima oleh jaksa, berarti dia sudah memenuhi syarat sebagai tersangka kan gitu. Gitu. Untuk ditahan sama tidak itu saya tidak tahu ya. Seperti tadi Prof Ibnu kan kalau pasalnya segini baru bisa, itu saya tidak tahu karena nggak tahu isinya. Tetapi yang jelas menurut saya, penyidik ingin meyakinkan bahwa pada saat diserahkan itu orangnya yang diserahkan itu ada. Sehingga dia ambil gambling dan kemudian maka ya ditangkap dan kemudian sementara ini ditahan. Kurang lebih kayak gitu ya. Itu saya hanya pengalaman sebagai penyidik aja kayak gitu. Baik. Prof Ibnu, ini kan disebutkan bahwa setidaknya ada 50 orang gitu ya, 50 tokoh yang disebut bersedia untuk menjadi penjamin kedua tersangka ini. Sebelum keduanya dari tim kuasa hukumnya mengajukan penangguhan, menurut Anda, apakah proses ini bisa dikabulkan oleh pihak-pihak terkait? Saya, Mbak. Ya, Prof Ibnu. Ya. Jadi gini, namanya penahanan itu ada hak terdakwa. Jadi ada dua. Hak untuk penangguhan penahanan atau hak untuk pengalian penahanan. Nah, kalau kita melihat sekarang itu adalah hak penangguhan penahanan. Penangguhan penahanan itu bisa dilakukan dengan tanpa jaminan, dengan jaminan orang atau jaminan uang kan gitulah. Nah, kalau kita melihat sekarang adalah jaminan orang. Nah, saya kira kalau orang yang disampaikan 50 itu bisa memastikan bahwa Roy Suryo dan Tifa tidak melarikan diri. Kan itu bisa meyakinkan penyidik, insya Allah bukan. Kan itu. Karena ini sebagai bentuk jaminan yang secara objektif bisa dipertanggungjawabkan bahwa dia tidak akan melarikan diri. Kan itu. Karena kalau melarikan diri berarti orang yang bersangkutan harus melakukan suatu pembayaran kembali. Ini yang sering terjadi. Tapi dengan banyaknya tokoh ini artinya apakah orang yang dijaminkan itu punya qualifying? Oke, Prof Ibnu, artinya dengan banyaknya tokoh yang disebut akan menjamin ini, apakah proses penangguhan itu benar-benar peluangnya cukup besar gitu untuk dikabulkan? Ya, kalau melihat paradigma UHA baru sekarang cukup besar, Mbak. Cukup besar, karena sekarang ini namanya penahanan itu dari subjektif yang objektif. Artinya dulu kan objektif penyidik atau peradilan, sekarang objektifkan. Tanya bagaimana keadaannya, menggunakan bukti tidak, mengulangi atau tidak, persulit atau tidak, hilang barang dan bisa jadi ada 11. Lah, apalagi ini jaminan orang yang saya kira kualifikasi. Kalau menurut pandangan saya, insya Allah bukan gitu. Pak Arianto, singkat saja, untuk besok rencananya apakah sudah Pak Arianto sendiri mendapatkan informasi apa-apa saja proses selanjutnya terkait dalam penanganan kasus ini? Kalau yang saya dengar ya itu saya cuma dengar aja, karena saya nggak sempat tanya sama penyidiknya kapan harus diserahkan itu. Karena rencana itu sebenarnya akan diserahkan ke kejaksaan gitu. Jadi makanya itu kemarin sesuai dengan prosedur, begitu ditangkap itu kemudian kan diperiksa kesehatannya. Gitu. Memang SOP dari kita dari dulu ya kayak gitu. Harus kita jamin bahwa orang. Jam berapa itu Pak rencananya penyerahannya? Ya. Jam berapa rencananya penyerahannya? Nah, saya tidak tahu ya, yang jelas hari Senin itu. Oke, gitu. Baik. Kita nantikan artinya besok akan seperti apa, baik untuk
penyerahan ataupun juga proses pengajuan penangguhan penahanan. Terima kasih Prof. Hipnu Nugroho dan juga Pak Arianto Sutadi sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore. Terima kasih. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang masih akan kami hadirkan selepas jeda. Di antaranya gelombang demonstrasi